Ari aja. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang para hadirin. Selamat siang rekan-rekan dosen yang terhormat dan mahasiswa-mahasiswa kesayangan. Ini kayak reuni ya sebenarnya kalian ini semuanya ya. 7 semester pada nggak ada, on off, hari ini semuanya pada ngumpul dan semester terakhir pula. Ih, deg-degan gak sih? Jadi biasanya Pak Ari, sebelum saya introduce gitu ya, saya ngomongin dulu masanya adalah mereka adalah yang memang kita mobilisasi sih di semester akhir. Jadi rasanya gambaran situasinya akan sangat mudah dipahami kali karena mereka sudah menjalani sekian banyak semester. Selamat datang pada acara Kata DKV dan kuliah tamu. Di mana kita akan menjelajah dunia yang menarik berangkat dari judul materi kuliah tamu hari ini, dinamika UI UX, dan judul acaranya in English nih. Blah blah blah. Diving into UI UX dynamics, academic and industrial perspective in Vietnam, development and potential for visual communication design student. Pembicara tamu kita hari ini membawa pengalaman dan keahlian yang berlimpah ke panggung kuliah tamu kita hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Rahmat Arsyandi, SSN MDS. Thank you Bu, thank you. Nanti kalau nanya bisa manggilnya Pak Ari aja. Pak Ari aja. Bapak Rahmat Arsyandi atau Pak Ari ini adalah seorang dosen yang saat ini mengajar di Universitas FPT. FPT, betul. FPT di Hanoi, Vietnam. FPT stands for apa? Panjangannya Pak? Dia itu awalnya perusahaan software Bu. So nothing to stands for. Oh oke. FPT ya, FPT di Hanoi, Vietnam. Jadi Bapak ini mengajar di Vietnam. Kemudian dengan latar belakang yang kuat di dalam desain grafis sih. Betul. Pas banget kan kalian akan mendengarkan pemateri dari praktikal pemateri yang juga adalah seorang educator gitu. Kalau secara background edukasi lulusan Trisakti ya Pak? Trisakti. Yang Bapak Ibunya lulusan Trisakti? Tapi ngobrolnya di Mercu Buana. Iya betul. Sepanjang karirnya Bapak Ari Arsyandi telah memainkan banyak peran dalam membentuk pikiran para desainer muda. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau saya baca CV-nya, rekam jejak mengajarnya itu ada di beberapa universitas. Di antaranya adalah ada Universitas Sampurna, sempat mengajar juga di Universitas Paramadina dan di Sekolah Multimedia Trisakti. Ya Pak ya. Di mana biasanya Bapak mengajar berbagai macam mata kuliah desain yang mencakup tipografi juga ngajar Pak. Iya. Sampai ada kewirausahaan desain, di mana? Berhubungan dengan kewirausahaan desain, manajemen desain kali ya? Iya, lebih ke entrepreneurship Bu. Entrepreneurship, oke. Kita membahasakan entrepreneurship kewirausahaan. Iya. Nah kemudian nggak cuma terbatas di ruang kelas sih, karena Bapak Ari ini juga instruktur di Kunci. Kunci itu apa sih Pak? Jadi dia platform belajar online Bu. Platform belajar online tuh banyak banget. Jadi sebenarnya ruang lingkup banyak banget. Jadi sebenarnya hari ini kita beruntung sekali kita bisa punya waktunya Pak Ari ini untuk membagikan wawasannya tentang perspektif akademis dan industri terkait dalam ruang lingkup DKV dan dalam dinamika UI UX. Kan kalian banyak nih karena banyak banget yang memang tertarik di UI UX, mereka mendesain web dan lain-lain, mungkin bisa dikasih perspektif. Kalau gitu mari kita sambut Bapak Rahmat Arsyandi, Pak Ari aja SSN MDS untuk Terima kasih. Silakan Pak. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu ya. Yes. Pertama-tama saya mau juga menyapa Bu Ari ini wakil rektor 3 ya. Semoga nggak salah ya Bu Ari ya. Wakil rektor 3 benar. Betul ya. Saya menyapa Bu Ari, terus menyapa Pak Dekan juga Pak Agus gitu ya. Terus terima kasih sudah ditemani oleh Bu Rika juga, Pak Kaprodi DKV Pak Irfan, betul ya. Dan Bapak Ibu teman-teman dosen juga yang kebetulan, hanya kebetulan ya kita belum sempat kenalan, tapi saya appreciate undangannya dan juga kedatangannya hari ini. Makasih juga Pak. Dan juga nggak lupa saya menyapa teman-teman dulu nih. Teman-teman katanya udah menjelang tugas akhir ya Bu ya. Pejuang TA bentar lagi. TA, ya. Tapi belum ya Bu ya, baru mau akan ya? Mau akan. Doanya Pak? Saya doain. Gimana teman-teman? Mau TA semangat atau ciut atau semoga semangat ya, nggak hilang semangatnya gitu ya teman-teman ya? Ragu sih Pak mukanya. Tapi kayak senyum semua Bu, senyum semua. Jadi kayaknya getir. Ada sececah harapan gitu, getir ya. Senyumnya getir Pak. Semoga senyum getirnya itu karena belum makan dan bukan karena TA. Itu harapan semoga, saya. Yeah. Dan semoga dengan sebenarnya saya mau sharing aja dengan materi sharing kita hari ini. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini ya Bu Rika ya,
udah bukan semangat lagi, justru nggak usah pakai disemangatin, udah tahu mau ngapain gitu. Oke, menyala bangku, ya kan? Menyala katanya zaman sekarang bilang ya. Baik, boleh kita mulai ya dengan materi pertama. Jadi saya mungkin baiknya gimana Bu? Sambil melihat ke belakang ini atau boleh berdiri ya? Silakan Pak, feel free. Aman ya kalau berdiri ya? Aman. Sambil kayaknya lebih aman begini ya Mas ya. Sambil saya lihat, iya. Jadi ini tema kita teman-teman. Diving into UI UX Dynamics, dinamika UI UX di Vietnam khususnya. Jadi seperti yang Bu Rika sudah cerita sedikit ya, kebetulan saya ngajar di FPT University di Hanoi, Vietnam sejak Mei lalu Bu. Oke. Belum ada setahun ya. Dan kebetulan sedang libur Imlek. Side note-nya libur Imlek di sana itu 2 minggu teman-teman. Jadi saya pulang kampung lah sejenak gitu ya. Nah, dan senang di invite oleh teman-teman di sini untuk sedikit berbagi. Jadi kita hari ini berbagi teman-teman. Caranya ya. Harapan saya teman-teman juga gali apapun yang saya sharing sekarang, dan sifatnya kita juga belajar 2 arah gitu ya. Dan ujungnya nanti saya ingin memantik bagaimana apa yang saya sharingkan ini memberikan inspirasi atau teman-teman jadi aware akan ada potensi lain atau potensi alternatif bagi teman-teman yang mau menapaki karir baik di dunia DKV atau melakukan atau melaksanakan tugas akhir. Silakan Mas, lanjut Mas. Nah ini kira-kira pointers yang akan kita diskusikan hari ini teman-teman. Saya mau berangkat dari personal view saya. Seperti yang Bu Rika bilang, saya memang betul desain grafis basicnya ya, dan saya ceritakan sedikit aja perjalanan saya ke bidang UI UX. Terus kemudian nextnya saya akan bercerita tentang bagaimana kurikulum UI UX di prodi-prodi di Vietnam. Kemudian bagaimana industri di sana. Dan terakhir berupa simpulan saya akan ceritakan bagaimana sih itu harapannya bisa membuka possibility atau kemungkinan-kemungkinan buat teman-teman menapaki jalan selanjutnya setelah lulus dari Mercu Buana. Amin. Lanjut Mas. Nah, kita mulai dulu dengan pertanyaan dasar, atau semoga dengan saya nanya ini teman-teman nih yang tadinya agak getir terus bisa semangat dan mulai membayangkan teman-teman. Dan boleh kalau ada yang mau angkat tangan, diangkat tangannya boleh, nggak apa-apa. Ya. Kira-kira nih ya, teman-teman udah punya rencana belum sih terkait pekerjaan yang akan teman-teman lakukan setelah lulus? Ada satu yang udah, good point. Dan paling belakang Bu, berarti paling belakang semangat berarti ya. Ada nggak metode Mas kita ngasih mic ke sana dan dia bisa ngobrol gitu atau gimana? Saya boleh mungkin Jia ke depan kali Jia. Dan karena kedengeran kali Pak. Kedengeran ya, oke. Satu orang punya rencana, yang lain apakah masih ngambang, belum tahu mau ngapain gitu mungkin? Siapa namanya Bu tadi? Jia. Mas Jia. Rencananya gimana Mas setelah lulus? Dan itu satu pertanyaan. Yang kedua, kok udah punya rencana dari sekarang? Cerita sedikit Mas, boleh Mas? Ya, monggo. Sebenarnya saya tertarik sama UX ini, sama UI UX. Tapi kan ada di DKV kan terlalu banyak belajar tentang ini. Jadi rencana saya itu sebenarnya setelah lulus saya mau ambil bootcamp gitu. Oke. Pas dong. Kunci. Good point. Berarti Mas juga udah melalui tahap internship dong ya? Harusnya ya? Bener nggak Mas? Tebakan saya. Lagi internship. Tapi internshipnya sudah bukan. And that's okay Mas. Ya nggak apa-apa kan? Karena emang itu juga bisa memupuk baik pengetahuan juga skill dan experience Mas Jia-nya nanti. Thank you Mas Jia. Satu lagi aja yang cewek dong. Ada nggak yang bisa cerita gitu? Apakah sudah punya rencana dari sekarang walaupun belum lulus? Kalau nggak ada yang ngangkat tangan, saya tunjuk aja. Atau Bu Rika tunjuk mungkin? Saya pasti akan nunjuk. Okay. Noni. Kok kaget banget kelihatannya? Enggak, karena muka saya kesana Pak. Iya. Terus ternyata surprise. Saya tahu anaknya di situ. Siapa namanya Bu? Noni. Mbak Noni, silakan Mbak Noni.
kalau sekarang saya tuh malah oh ya Pelan-pelan lagi. lebih kemalu, oke Bang. Bohong banget sih. Silakan. Mungkin saat ini aku lebih concernnya ke arah sosial media dan digital marketing. Meskipun aku dari DKV soalnya di internnya aku lagi kayaknya di drive untuk ngarah ke digital marketing gitu. Tapi tetap dengan fundamental ilmunya itu sosial media marketing. Oke, itu yang Mbak lakukan sekarang ibaratnya kurang lebih bisa saya tebak sesuai harapan dong ya. Bisa dibilang enggak juga, apa gimana? Boleh cerita tambahan sedikit lagi? Kalau harapan ya mungkin karena dari dulunya aku juga berkecimpungnya di sosmed copywriting gitu. At least enjoy ya. Dan semoga ntar keluar dari sini juga lebih ada punya tambahan insight terkait bagaimana dan rencana bisa disambungkan dengan apa yang Mbak rencanakan. Thank you Mbak Noni dan Mas Jia, thank you ya. Nah, terima kasih. Nah teman-teman, saya nanya ini tujuannya ntar kita pada saat ujung nanti kita kembali ke pertanyaan ini ya teman-teman ya. Next Mas. Nah, dari sini saya mau mengawali dengan bagaimana personal experience saya nih teman-teman. Dari desain grafis ke UI UX. Seperti yang Mbak Burika cerita, saya memang lulusan di desain grafis. Ganggu nggak sih? DKV nyebutnya ya sejak tahun 97. Saya ketika kuliah tuh di tahun 97 itu tuh saya ingat itu adalah tahun pertama di mana istilah desain grafis oleh Kementerian Sistem Pendidikan kita dirubah ke desain komunikasi visual. Itu tahun pertama tuh yang saya ingat bahwa itulah di situ titik poinnya bahwa itu dirubah ke DKV. Tapi globally saya masih merasa dan melihat bahwa istilah graphic design itu ya mana-mana bu. Memang orang kenal graphic design, hanya kebetulan memang di Indonesia aja penyebutannya seperti itu gitu. Visual communication design. Next Mas. Dan sejak lulus akhir 2002, dimulai 2003 awal tuh saya sudah langsung bekerja teman-teman. Dari mulai agensi ya. Rentangnya itu dari 2003 hingga 2015, terus kemudian brand activation, di majalah pernah, terus kemudian freelancing pernah, dan kira-kira ini gambaran bagaimana klien-klien yang saya tangani sejak tahun 2003 hingga 2015, termasuk di dalamnya ada Shop, terus Samsung Indonesia, dan klien-klien yang lain seperti GMF Asia, PGN, British Council, ini Typo nih harusnya Universitas Indonesia, Inco, perusahaan nikel di Sulawesi yang udah berganti nama kalau nggak salah, dan sebagainya. Next Mas. Yang saya lakukan terhadap klien-klien tersebut adalah hal-hal yang terkait seperti yang teman sudah duga, karena background saya adalah graphic design gitu ya. Ya ini, membuat berbagai macam marketing collaterals, desktop publishing, logo design, karakter design, dan brand activation. Pada saat 2015 itu saya mulai belajar lagi, magister ya, dan persis sebelum itu tempat kerja saya yang terakhir adalah bisa dibilang orang melabelinya sebagai perusahaan brand activation, gitu kira-kira. Thank you Mas, lanjut Mas. Dari situ, dari sejak 2015 itu sampai sekarang bidang yang saya tekuni bergeser dari graphic design ke UI UX. Kenapa begitu? Karena saya menemukan bahwa ini yang saya senangi untuk lakukan. Kalau saya kembali sedikit ke belakang dulu ya, saya itu nggak pernah ke advertising teman-teman, di bidang graphic design saja, and it's okay gitu karena itu bidang yang saya senangi. Dan kalau boleh sedikit curcol dikit, saya senang bidang-bidang tersebut. Kenapa? Karena saya menguasai workflow-nya. Tentu belajar pertama, terus kemudian setelah belajar menguasai workflow-nya, dan pada saat perpindahan dari graphic design ke UI UX ini didasari dengan bagaimana saya mengamati disiplin baru yang kala itu tuh juga tidak saja sedang booming, tapi sedang diminati juga oleh berbagai macam desainer, yang pada ujungnya dia berusaha memberikan solusi untuk manusia pada intinya. Karena kan ketika kita bicara soal UI UX, kita itu mengambil atau melakukan metode-metode yang dekat dengan human centered design
gitu ya. Jadi kalau saya dalam bayangan saya dan dalam yang saya alami gitu ya, kalau dulu tuh ketika bekerja saya menyebutnya saya harus care dan aware terhadap target audience, maka ketika pindah ke UI UX nih, sebenarnya kalau menurut saya pribadi tuh esensinya sama, tapi kita menyebutnya adalah yang sekarang yang berkaitan dengan UI UX adalah users ya teman-teman ya, atau pengguna. Nah, di magister saya mengambil tesis mencipta solusi untuk PAUD di daerah saya tinggal. Ya, yang saya buat adalah mainan untuk anak-anak di PAUD tersebut. Mainan untuk ya kira-kira preschool lah ya atau kindergarten ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya berkolaborasi di tahun 2021 atau 22, saya lupa ya ini ya. Ini merupakan funding yang saya terima dan berkolaborasi dengan ARU dari UK dan British Council serta Sampurna University ya. Yang kita buat mirip tuh dengan apa yang saya lakukan di tesis, yaitu membuat alat bantu untuk guru-guru mengajar di preschool atau PAUD juga ya. Ini target audiensnya untuk atau usersnya adalah guru-guru yang mengajar di Jabodetabek teman-teman. Outputnya adalah bauran antara produk digital yaitu apps dan juga bentuk atau artefak fisik yang menyertainya karena berhubungan dengan bagaimana membuat mainan atau alat peraga untuk guru-guru gitu. Lanjut Mas. Dan ini kira-kira screenshot dari apa yang ada di dalam games tersebut. By the way, alat peraganya berupa games ya, dan kita mengangkat awalnya adalah dua mainan dasar yang menarik dan unik khas Indonesia, itu dampu bulan dan gasing teman-teman gitu ya. Lanjut Mas. Di situ selama proses teman-teman ini adalah potret bagaimana apa yang saya lakukan sejak di magister, yaitu dekat dengan pengguna. Jadi saya turun ke lapangan dan memang itulah yang akhirnya secara reflektif saya sadari bahwa inilah yang saya enjoy lakukan juga gitu. Saya mengamati dengan persis bagaimana kebutuhan mereka. Di sini karena ini project dari yang gabungan kolaborator 3 institusi ini ya, British Council, ARU, dan Sampurna, ini usersnya adalah guru-guru di Jabodetabek tadi, dari guru-guru preschool hingga SD, hingga maksimum di SMP. Kita ini ada di tahap awal ketika kita berempati atau mencari apa sebenarnya kebutuhan mereka, dan dari situ kita dapatkan bahwa kebutuhannya adalah mereka sangat butuh untuk dibuatkan atau dibantu buatkan alat peraga yang memudahkan kegiatan belajar mengajar mereka. Jadi kira-kira itulah pergeseran dari bagaimana bidang saya dari dunia desain grafis dulu terus bergeser hingga sekarang, dan dari sini ini merupakan titik tolak yang juga saya lakukan ketika saya meriset, membuat artikel ataupun membuat hal-hal lain yang berhubungan dengan materi ajar di kampus saya di FPT sekarang juga. Next Mas. Nah, kita pindah ke bagaimana sedikit potret teman-teman, potret kurikulum UX di Vietnam. Dari potret ini saya ingin menampilkan dua hal nih teman-teman. Ada gambaran umumnya seperti apa dan bagaimana kurikulum UX di FPT University Hanoi di tempat saya bekerja teman-teman. Silakan Mas. Gambaran umumnya adalah begini teman-teman. Saya menampilkan 3 contoh univ yang punya prodi graphic design. Oke, jadi habis ini kita akan melihat 3 prodi yang memberikan program studi graphic design ya, yaitu British University Vietnam, Greenwich University Vietnam, dan FPT University Vietnam. Dari 3 ini, hanya FPT University Vietnam yang memberikan peminatan UI UX. Gitu. Silakan Mas lanjut. Pertama kita ke BU Vietnam ya. BU itu yaitu British University Vietnam ya. Ini pesaing kita, nggak ada afiliasinya dengan FPT University, nggak ada. Saya melihat dan mendalami gimana mereka mendeliver atau memberikan penawaran terhadap course mereka di graphic design mereka, di prodi graphic design mereka.
Dan ini adalah tampilan webpage mereka bidang prodi graphic design. Ya, dari situ teman-teman bisa lihat ada apa ya, drop down menu untuk melihat bagaimana sih tahun pertamanya, tahun keduanya, dan tahun ketiganya. Dan sekarang seperti yang teman-teman bisa duga, saya lagi nge-browse tuh tahun ketiganya, saya screenshot tuh. Di situ bisa kelihatan ada beberapa mata kuliah atau ada topik-topik seperti creative entrepreneurship, fotografi, ya, terus kemudian industry investigation dan professional practice in graphic design. Lanjut, Mas. Dari situ inilah simpulan yang saya dapat bahwa BUV ini dia memberikan penekanan atau peminatan pada kemampuan praktis desain grafis pada ilustrasi, fotografi, dan entrepreneurship. Masa studinya 3 tahun. Dan dia punya kurikulum unik dengan observasi atau fokus pada industri dan praktisi. Gitu ya. Lanjut, Mas. Yang kedua, Greenwich University Vietnam. Greenwich ini ada afiliasinya dengan FPT, teman-teman. Jadi memulai cerita tentang Greenwich, saya mau cerita bahwa saya sedang mencari nih padanan persamaan bagaimana institusi Greenwich dan FPT kalau teman-teman membayangkan kedua institusi ini di Indonesia. Kalau boleh, saya boleh menyebut merek nggak, Bu? Nggak apa ya, demi kita berdiskusi ya. Yes, apa ya. of course. Jadi kalau saya lihat ini, saya menggambarkan FPT dulu nih. FPT teman-teman, seperti yang saya udah pernah cerita di awal kalau nggak salah tadi sedikit. Dia itu awalnya bukan institusi pendidikan, bukan. Dia software company, Bu. Besar software company-nya gitu ya. Terus kemudian dia punya institusi pendidikannya tuh, Bu. Dan sekarang dia ada institusi pendidikan untuk higher education, university, SMA, dan juga SMP-nya gitu. Wow. Mungkin di sini padanannya mungkin seperti BINUS ya, dari sisi edukasinya. Yeah. Tetapi dari segi bagaimana dia mulai dari software company, Bu, mungkin padanannya adalah mungkin Telkom University mungkin. Karena Telkom kan awalnya bukan Univ ya, Bu ya, bener nggak? Kira-kira gitu teman-teman, bayangannya tuh. Nah, Greenwich ini dia seperti franchise Greenwich UK tapi di manage atau dikolaborasikan dengan FPT-nya, Bu. Gitu. Jadi ada entitas tersendiri Greenwich University Vietnam. Gitu, Bu. Nah, ini adalah tampilannya nih, kalau teman-teman bisa, ntar mungkin saya share juga apa namanya PPT ini ya, bahwa ini tampilan dasar webpage mereka untuk prodi grafik dan digital design dari Greenwich University, Bu. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa inilah topik-topik courses yang mereka tawarkan, teman-teman. Ya, dari situ bisa kelihatan ada graphic design and branding, ada juga narrative and sequence, kemudian ada typography di situ. Ya, lanjut, Mas. Dan kita bisa simpulkan bahwa Greenwich memberikan penekanan atau peminatan pada branding, advertising, dan design thinking. Masa studinya sama kayak sebelumnya tuh BUV ya, British University Vietnam. Dan kurikulumnya juga unik dengan afiliasi ke Greenwich UK yang memungkinkan siswa melanjutkan studi ke berbagai kampus di luar Vietnam. Dia kayaknya lebih spesifik, Bu, pengen ngarahin dan pengen menjadi memudahkan orang yang mau kuliah lagi, Bu. Di luar Vietnam, di berbagai macam univ luar negeri. Lanjut, Mas. Nah, sekarang ini kita masuk ke tempat saya ngajar, teman-teman. Saya ngajar saat ini. FPT University Hanoi. Jadi teman-teman, kalau tadi kita kembali ke perumpamaan bagaimana FPT itu mungkin nggak setara banget, tapi mungkin mirip dengan baik BINUS ataupun Mercu lah. Saya lihat Mercu kan juga punya cabang di mana-mana tuh ya. Koreksi kalau saya salah. Nggak cuma di provinsi Jakarta doang gitu, atau DKI kayaknya, itu yang saya tahu, Bu. Jogja gitu ya. sih. Jogja dan sebagainya gitu ya. Ini dia di 5 provinsi di Vietnam juga, Bu. Ada Hanoi, Can Tho, Da Nang, terus kemudian ada di Ho Chi Minh, ya. Dan satu lagi beda provinsi ya? Beda provinsi, Bu. Gitu. Karena dia besar, jadi wajar lah dia punya berbagai macam univ di 5 provinsi di Vietnam. Oh, gede ya? Dan ini adalah tampilan screenshot dari FPT Hanoi. Dan kita menyebutnya bukan DKV, tapi prodinya namanya adalah Digital Art and Design, DADD. Gitu. Dari situ, silakan Mas lanjut.
Dari situ yang bisa saya ceritakan sebagai keunikan FPT adalah setahun pertama mereka memberikan OTP dan English Preparation, terus kemudian dia memberikan 5 semester awal untuk fondasi dia belajar desain grafis, Bu. Terus kemudian on the job training 1 semester setelah semester kelima, yaitu semester ke-6 tepatnya. Terus kemudian capstone-nya mereka itu uniknya 3 semester. Gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi bisa dilihat di website mereka nih teman-teman. Silakan lanjut Mas. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si FPT ini memberikan peminatan pada UI UX, Bu. Jadi mereka ada 3, UI UX, animasi, dan graphic design. Graphic design-nya ke desktop publishing nih. Masa studinya 9 semester, Bu. Bukan 8, 9. Iya, kirain tadi. For some reason I don't know why kenapa dia 9 semester gitu ya. Dan masing-masing peminatan terus dikembangkan agar relate dengan kebutuhan industrinya mereka di sana, di Vietnam. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah, dari 3 gambaran tersebut, dari 3 unit tersebut, saya mengambil kesimpulan yang saya observasi sejauh ini teman-teman, bahwa masih sedikit prodi yang menawarkan peminatan UX UI di Vietnam. Nanti ada sambungannya dengan cerita mahasiswa yang akan saya ceritakan atau saya sharingkan ketika kita masuk ke sisi internship ya. Terus kemudian tergambar nih dari evidence sorry ada agak typo nih, dari evidence tersebut tentang masih sedikitnya kebutuhan UI UX di industri di Vietnam. Kebutuhannya ada, tapi masih sedikit. Namun demikian, diprediksi kebutuhan akan UI UX tersebut semakin bertambah pada waktu dekat yang berkonsekuensi pada terintegrasinya kurikulum UI UX pada lebih banyak prodi di Vietnam, teman-teman. Itu yang saya observe sejauh ini berada di sana. Lanjut Mas. Dari situ masih nyangkut ke kurikulum ya, saya mau memberikan sedikit potret tentang karya siswa di FPT tempat saya ngajar nih. Yang saya berikan potretnya berupa contoh karya siswa dan karya yang berhubungan dengan topik dan mata kuliah UI UX ya. Ini snapshot akhir semester dari kelas Interaction Design Foundation. Lanjut Mas. Ini satu karya mahasiswa dan hanya satu yang saya tampilkan sekarang. Dia di mata kuliah Interaction Design yang saya ampu tersebut belajar metodologi double diamond design thinking, teman-teman. Jadi mereka melakukan semua proses dari awal untuk mencari kebutuhan pengguna dan berusaha dengan kemampuan mereka untuk memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi kita ajarkan belajar bagaimana berempati dengan melakukan metode-metode yang lebih detail lagi seperti interview, survei dan selanjutnya untuk mereka cari tahu tuh teman-teman apa saja kebutuhan teman-teman. Dan ini kebetulan group work selama 1 semester, ya. Dan ini adalah salah satu dari karya yang baik dari segi risetnya, terus kemudian hasil akhirnya dan prosesnya. Karena desain kan tentu tidak luput dari proses ya teman-teman ya. Dari situ inilah ini adalah presentasi mereka terhadap fase kedua dari report mereka. Mereka memberi nama Fitnet terhadap aplikasi yang mereka sedang kembangkan dan mereka desain interface-nya ya. Next Mas. Dan dari situ kita bisa perlihatkan bahwa di fase kedua tersebut mereka sedang mengerjakan storyboard, user flow, dan wireframe. Untuk fase ketiganya nanti di ujungnya mereka membuat high fidelity wireframe dan melakukan user testing juga dan merevisi dan memberikan final look atau final wireframe yang mereka berikan atau mereka bisa presentasikan akibat dari mereka sudah melakukan user testing teman-teman atau usability testing gitu. Jadi tergambar nih bahwa mereka melakukan semua proses yang dibutuhkan dari metodologi yang harus mereka jalankan, yaitu metodologi double diamond design thinking teman-teman. Gitu ya. Lanjut Mas. Dan ini adalah gambaran bagaimana mereka akibat mereka berempati, mereka sebelum bikin wireframe-nya mereka harus tahu nih scene dan step-step natural seperti apakah yang dilakukan. Biasa kita ketahui ya bahwa storyboard dimulai dengan bagaimana ada problem di scene awal dan di scene akhirnya
problem tersebut tersolve dengan bantuan penggunaan aplikasi yang mereka kembangkan kemudian setelah proses storyboard ini. Lanjut Mas. Sebelum bikin wireframe, setelah storyboard mereka bikin user flow tuh untuk mereka bisa punya bayangan bagaimana sih user tuh akan menggunakan apps-nya ketika mereka sejak mereka membuka apps-nya pertama kali, terus ketika mereka ingin mencapai goal mereka dalam menggunakan apps tersebut. Dan dengan ini kita bisa lihat dan kita bisa berdiskusi bagaimana sih step-step yang mungkin saja mereka miss sehingga perlu kita arahkan agar goals dari user bisa tercapai secara natural dan user bisa pakai apps-nya secara happy gitu ya. Lanjut Mas. Nah dari situ ini udah masuk ke bagaimana mereka memberikan report terhadap final look dari apps-nya ya kan. Ini adalah bagaimana mereka mempresentasikannya gitu kan. Lanjut Mas. Terus kemudian kalau teman-teman mau nge-browse bagaimana mereka memberikan atau mendetailkan prosesnya dari awal hingga akhir, saya sematkan di sini link ke karya mereka yang mereka taruh di Behance gitu ya. Dan ini lagi-lagi mata kuliahnya adalah interaction design gitu. Lanjut Mas. Dari potret kelas tersebut, karena tadi udah diceritakan bahwa FPT itu ada on the job training di semester 6 Bu ya. Tadi potret gambaran bahwa itulah yang mereka lakukan di semester 5 Bu. Jadi mereka setelah itu langsung tuh internship. Nah sekarang ya. Di company-nya FTP? Enggak, di company luar tentunya. Nah ini sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu bagaimana sedikit saya memberikan gambaran atau potret terkait keseharian mereka ketika mereka sedang di internship. Ini saya memberikan gambaran umum dan kemudian saya akan memberikan bagaimana hal ini berkaitan dengan industri UX di Vietnam. Setelah gambaran umum ini saya berikan, saya juga akan memberikan bagaimana produk dan work field atmosphere yang ada di sana gitu teman-teman. Mudah-mudahan cukup ya gambarannya bisa diterima gitu ya. Ini adalah gambaran dari apa yang mereka hasilkan di internship teman-teman. Dari sini bisa kita lihat ya bahwa saya ngambil kasus satu students namanya Hui. Dia bekerja untuk marketing agency gitu ya, sehingga ini adalah UI yang dia kembangkan untuk web page atau landing page perusahaan marketing tersebut. Gitu teman-teman. Lanjut. Ini masih sama ya, bahwa ini adalah hal lebih detail, saya lebih zoomkan saja gitu ya. Jadi si Hui ini dia kerja di startup teman-teman. Startup yang mungkin ya dia cerita, saya sambil cerita Bu ya, bahwa dia situasinya memang kerjanya hibrid dan startupnya karena kita tahu bahwa startup kalau yang udah mungkin bertahun-tahun semua besar, tapi dia di startup awal sehingga dia punya keleluasan untuk bekerja di kantor ketika dibutuhkan, tapi dia juga bercerita bahwa dia diberi kewenangan untuk bekerja mandiri di rumah ketika bisa di rumah. Remote work gitu ya. Lanjut. Nah, dari cerita Hui tersebut, dia bercerita bahwa skop pekerjaan dia adalah dia dominan menciptakan elemen UI ini teman-teman untuk perusahaan marketing agency tadi gitu ya. Terus kemudian ada tanggung jawab detail seperti menciptakan beragam bagian-bagian UI untuk landing pages dari agensi tersebut. Terus kemudian tanggung jawab yang diemban berkaitan dengan apa yang dipelajari siswa di kampus berdasarkan cerita dia. Sehingga dari lanjutan nanti setelah ini saya ceritakan bagaimana gambaran lain terkait kerja-kerja dia itu bisa terjawab tuh bagaimana tanggung jawab yang diemban sesuai dengan yang dia pelajari di kampus. Lanjut Mas. Ini adalah contoh karya berikutnya di mana dia membuat web page untuk perusahaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan gitu ya. Lanjut Mas. Ini masuk ke hal lebih detail terkait web page tersebut yang berhubungan dengan bidang kesehatan tersebut ya. Lanjut Mas. Dan ini yang tadi masih ya bagaimana dia sebetulnya karena dia ada di bidang atau bekerja di marketing agency, maka dia membuat pages yang berhubungan dengan bagaimana marketing agency tersebut butuh untuk dibuatkan landing pages. Lanjut Mas. Itu kira-kira gambaran bagaimana dia bekerja di startup teman-teman.
Dan itu yang bisa saya ceritakan terkait satu sosok students yang sudah internship. Nah, sekarang saya mau pindah ke bagaimana fenomena UI UX juga berkembang di Vietnam. Ya, fenomena yang mau saya tampilkan adalah sebuah aplikasi yang kalau tadi saya mengambil perumpamaan, saya juga untuk aplikasi ini, saya mau coba cari-cari persamaan yang bisa saya sampaikan nih. Kita itu punya aplikasi yang kita banggakan banget apa Bu kira-kira Bu? Mungkin kalau misalnya boleh saya tebak. Anak muda. Dari Indonesia Gojek. Ada yang bilang Gojek ya. Dan saya setuju dengan aplikasi tersebut karena kalau kita nyebut Gojek, maka dari satu nama itu kita bisa pertama merasa bangga bahwa itu adalah produknya orang Indonesia. Yes. Dan kedua memang apps itu atau produk tersebut digunakan oleh mayoritas pengguna di Indonesia Bu ya. Setuju ya Bu ya. Emang beneran berguna banget gitu kan. Nah, Zalo ini adalah semacam Gojeknya di sana, cuman dia nggak sama sekali nggak relate dengan ride hailing app, no. Tapi saya mengumpamakannya adalah bagaimana orang Vietnam ini bangga terhadap Zalo app mereka nih. Ini yang mau saya ceritakan. Zalo, dia adalah seperti WhatsApp. Jadi emang utamanya emang membantu user orang-orang Vietnam untuk berkomunikasi Bu. Kita lihat ya, lanjut Mas. Ini kita bisa lihat bagaimana landing page yang teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman ke zalo.me gitu ya. Walaupun begitu mungkin kalau misalnya teman-teman iseng keluar dari ruangan ini bisa sih ngedownload Zalo dari HP juga bisa gitu dan langsung digunakan bisa gitu ya. Saya pertama kali menggunakan ini karena disuruh dan disarankan Bu oleh HR dari FPT yang rekrut saya bahwa itu adalah apps yang sering digunakan mereka. Jadi saya mulai nyari tahu Zalo dan memakainya langsung gitu loh. Gitu. Dan betul aja sampai di sana Zalo ini adalah satu aplikasi yang saya lihat orang Vietnam nggak pernah miss memakainya tiap hari Bu. Kira-kira gitu. Selain Facebook ya teman-teman, nanti kita bergeser dikit bahwa Facebook fenomenanya Bu. Kalau saya nggak tahu nih Bu, belum ngecek dengan teman-teman yang mudaan dari kita Bu ya, apakah mereka masih pakai Facebook? Kayaknya enggak ya Bu ya. Saya aja enggak nih, udah mulai jarang ya nggak Mas? Saya udah mulai jarang. Tapi mereka Bu, terus terang all ages pakai Facebook Bu. Oh, Indonesia aja kali fenomenanya. Mungkin mereka nyaman dan untuk demografi Vietnam mungkin pas ya, mungkin pas. For some reason untuk kita pas betul, tapi zaman dulu sekarang udah lain gitu ya. Nah, Zalo ini mungkin pada nanya dengan Facebook ini adalah satu-satunya aplikasi yang dari cerita yang akan saya berikan kemudian, dia adalah apps yang benar-benar dipakai terus-terusan oleh mereka tiap hari. Lanjut Mas. Nah, mengapa Zalo? Zalo itu ternyata diciptakan untuk menjawab ketidaknyamanan pengguna Bu dalam hal kendala bahasa dan kesulitan penggunaan saat menggunakan aplikasi komunikasi luar negeri lainnya. Jadi tentu Zalo nggak kucuk-kucuk ada. Awalnya mereka pakai aplikasi yang lain dulu Bu, ya kan, dikembangkan oleh tim engineer dari VNG dan di launch pada, sorry ada typo sedikit, di launch pada Desember 2012. Oke. Awal di launch, app Zalo ini tidak menjanjikan dibanding pesaingnya seperti Skype, Line, Viber dan semua, you name it lah. Namun sejak awal 2013, dia menduduki peringkat 1 pada App Store di Vietnam hingga sekarang. Dan berdasarkan sedikit riset yang saya lakukan, hal ini disebabkan bukan karena keunikan dan faktor wow lainnya, tapi justru melainkan akibat dari simplicity dan kemudahan penggunaan banyak fiturnya yang lain secara gratis yang diberikan oleh company ini untuk dipakai semua kalangan orang-orang Vietnam, bahkan orang-orang foreigner atau seperti saya yang dari luar Vietnam Bu, gitu. Lanjut Mas, dari sini saya akan menceritakan bagaimana ini adalah bentuk fenomena yang selain fenomena idea fenomena, tapi bagaimana sejauh kita bisa tahu kebutuhan pengguna, maka ini merupakan contoh berhasilnya diciptakan sebuah produk akibat dia benar-benar secara pas
memberikan solusi terhadap kebutuhan penggunanya di sana. Oke, ini ada sedikit timeline bagaimana akhir 12 Zalo di launch dan dibangun oleh developer Vietnam. Mungkin karena dibangun oleh developer Vietnam, developer sana mereka tahu kebutuhannya secara jelas dan clear. Terus pada 2013 dia merupakan nomor 1 dan nomor 2 di App Store dan Google Play. Digunakan lebih dari 2 juta orang di lebih dari 29 daerah, Bu. Sorry, typo lagi. Pakai banyak typonya nih. Dan pada November 2014 digunakan oleh 20 juta orang dan diperkirakan pada tahun tersebut 400 juta pesan atau chat beredar dalam sistem atau jaringan mereka. Dan di tahun 2017, nah ini unik nih, sebanyak 70 juta users di banyak negara menggunakannya. Seperti ini contoh sedikit yang saya kemukakan ya, ada Saudi Arabia, Angola, Sri Lanka, Jepang, US, dan wajar Bu, karena dari pengalaman saya pribadi teman-teman, saya nggak ada masalah menggunakan Zalo, dan saya pakai Zalo karena saya tahu itu apps yang dipakai oleh orang-orang sana kebanyakan, dan itu membantu saya berkomunikasi dengan orang-orang Vietnam pada umumnya, gitu teman-teman. Dan milestone di 2020 adalah dia mengalahkan pengguna Facebook dengan perbandingan 76,5% pengguna Zalo. Ini di tahun 2020 ya, dan 75,8% pengguna Facebook. Dan di 2023, tahun kemarin, dia mulai aktif menggunakan artificial intelligence untuk menghadirkan ultimate experience yang mereka coba berikan kepada penggunanya gitu teman-teman. Keren sih Bu, ini aplikasi yang kalau teman-teman lihat ya, dia mungkin bagi kita udah terbiasa dengan WhatsApp, tapi ada aplikasi baru dari dunia lain yang begitu membuat nyaman pengguna. Ini merupakan fenomena yang ketika saya melihatnya ini cukup wow, oke juga nih Vietnam nih perkembangannya nih gitu. Lanjut Mas. Nah ini sekedar fitur-fitur yang diberikan gratis dan nyaman digunakan oleh pengguna Zalo. Dan dari sini mungkin bisa kita lihat teman-teman bagaimana akibat ada fitur-fitur ini. Dan fitur-fitur ini diberikan dengan mudah dan nyaman, maka gak heran hingga sekarang dia digandrungi dan digunakan setiap hari, setiap detik oleh masyarakat Vietnam. Fitur-fitur seperti free messaging and calling, benar-benar free ya. Terus ada banyak cara untuk connect dengan bertukar nomor telepon misalnya, atau bertukar ID, atau QR code ya. Terus ada status dan data sharing, yang kalau saya nggak tahu teman-teman, boleh dikoreksi kalau saya salah atau kurang pas ya. Misalnya pakai WhatsApp tentu kita bisa menukar data ya, tapi by default data sharing mereka ini cukup signifikan, helpful buat mereka. Mereka mengirim data secara masif dan besar, no problem menggunakan Zalo. Bahkan Zalo ada desktop apps-nya. Oke, dan akibatnya ini sangat membuat mereka nyaman untuk memakai Zalo untuk pekerjaan rutin sebagaimana pekerja di kantor teman-teman, untuk melakukan to do atau video meeting calls, chatting, mengatur kirim dan memberikan umpan balik terhadap files atau dokumen ya, dan pada akhirnya bisa transaksi di situ, bisa transfer money menggunakan third party money app yang lain, tapi masih dalam lingkup Zalo, yaitu Zalo Pay teman-teman. Kalau kita mengenalnya macam-macam lah, ada OVO ya, ada GoPay dan lain sebagainya, begitu banyaknya di sini gitu ya. Lanjut. Ini sekilas bagaimana UI yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman download dan pakai Zalo teman-teman. Ini adalah tampilan chat. Kelihatan tuh, saya ngobrol pada orang setelah saya transfer money secara successful ya. Terus kemudian ada in-app stores dan features, ada games, ada bagaimana mereka bisa membangun AI avatar di sini ya kan. Terus ada juga Zalo Pay untuk transaksi ya. Dan bagaimana mereka seperti Facebook bisa mengupdate status dan easy dan nyaman buat mereka untuk connect dengan sesama teman-teman mereka atau orang yang mereka baru kenal atau yang mereka berusaha temukan via Zalo gitu ya. Ini sedikit inside peek of the UI of Zalo-nya nih. Lanjut Mas. Kira-kira gitu teman-teman yang saya bisa sharingkan hari ini, dari mulai gambaran 3 prodi di Vietnam, terus sedikit gambaran di kelas bagaimana,
terus kemudian situasi bagaimana ada satu studi yang saya ceritakan dan saya interview dia sedang kerja di startup gitu ya, terus kemudian fenomena Zalo app di Vietnam. Nah dari situ saya coba memberikan gambaran kesimpulan nih yang bisa saya share ke teman-teman sekarang, bahwa pertama, kurikulum dan industri Vietnam yang ada sekarang belum banyak yang berhubungan dengan UI UX. Namun teman-teman berkembang terus. Nanti akan ada juga mungkin di sesi tanya jawab akan saya ceritakan bagaimana perkembangannya secara detail gitu ya. Dan dengan perkembangan yang terlihat, peluang negara Vietnam untuk melibatkan tenaga kerja asing akan terbuka tuh di tahun-tahun mendatang gitu ya. Dan secara umum, kurikulum prodi-prodi di kafe di Vietnam berusaha menjawab kebutuhan industri, sesuatu yang normal. Di sini pun juga begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dirasa sama, yang saya rasakan sama yang terjadi dengan prodi-prodi di kafe di Indonesia, di mana iya nggak sih bahwa prodi-prodi di kafe itu ya sejatinya dia berusaha menjawab kebutuhan industri. Maka saya pengen mengajak bahwa teman-teman kalau bisa jadikan informasi ini dan cari informasi lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan diri pasca menuntaskan kuliah nanti teman-teman. Itu harapan terbesar saya hari ini. Dan yang kedua, jadikan potensi perkembangan industri Vietnam dan di Asia pada umumnya, bahkan dunia ya teman-teman ya, sebagai alternatif jalan yang bisa teman-teman pertimbangkan sebagai pilihan karir dan pintu kolaborasi teman-teman. Jadi kenapa ini saya berikan sebagai pemantik untuk sebagai cuman jalan alternatif, karena gini Bu, tadi kan bisa dilihat ya bahwa kalau soal perkembangan Indonesia lebih besar saya lihat teman-teman. Vietnam wajar manusianya lebih sedikit. Walaupun begitu, Vietnam berkembang pesat, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa mereka tuh butuh talent dari kita teman-teman, dari Indonesia gitu. Jadi ini adalah alternatif jalan yang teman-teman bisa mulai pikirkan. Siapa tahu teman-teman dengan persiapan diri tersebut yang teman-teman lakukan, mudah-mudahan bisa juga berkarir di luar negeri gitu teman-teman ya. Wah, amin, keren, amin. Keren. Amin, amin. Dan terakhir akibatnya kalau misalnya mau ke luar negeri, boleh nih dari mulai sekarang persiapkan diri sejak dini dan jauh sebelum selesai kuliah bahkan, agar menjadi lebih siap untuk memulai karir sebagai desainer secara umum dan khususnya sebagai UI UX designer secara lebih khusus. Makasih dari saya, semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi dan cepat selesai semua Amin. karya akhirnya. Thank you teman-teman. Makasih.